Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat udara ten bowo sik mboten ketok di SDIT Asalam ini, sehingga nuansa Ramadan ini tanpa kebersamaan kalian terasa sepi. Nah, kita obati rasa kangen kita berjumpa di udara untuk bagaimana kita semua menghadapi Ramadan ini, melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, yang mana Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang nanti bisa kita kerjakan. Kita gunakan Ramadan ini kesempatan emas untuk kita menabung pahala. Nah, anak-anak semua, pada saat pagi ini saya akan bercerita sedikit dengan anak-anak tentang seorang yang hidup di zamannya Rasulullah. Dia adalah seorang pemuda. Kelak kalian juga akan jadi pemuda. Seorang pemuda yang hidup di daerah zaman. Pemuda itu sangat miskin sekali, tidak punya apa-apa kecuali ibunya. Dia tinggal bersama ibunya. Untuk mencukupi kebutuhannya, dia menggembalakan kambing punya tetangga. Siapa yang di rumah punya kambing? Tapi tentunya kambing kalian tidak digembalakan. Kalau dulu orang itu punya kambing, itu tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali. Nah, pemuda tersebut menggembalakan kambing punya tetangga dengan nanti upahnya digunakan hidup bersama ibunya. Pemuda itu namanya adalah Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais dengan Al-Qarni itu adalah julukannya. Dia adalah seorang penghuni langit, kata Rasulullah. Anak-anak semua, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Rasulullah, dan juga dia sangat berbakti pada ibunya. Suatu saat dia berbicara dengan ibunya, kemudian ibunya mempunyai satu keinginan. Hai Uwais, ibumu ini sebelum meninggal minta satu permintaan. Apa ya ibu? Permintaan yang bisa saya bantu. Ibumu ini ingin berhaji sebelum ibumu ini meninggal. Kemudian Uwais termenung sesaat, belum bisa mengiyakan karena kondisinya yang tidak punya, miskin. Dia saja hanya sebagai penggembala. Bagaimana mungkin bisa pergi haji bersama ibunya? Kemudian Uwais Al-Qarni berpikir sejenak. Kemudian dia menabung setiap upah yang diterima, mengembalakan kambing tetangga-tetangganya, ditabung, kemudian dibelikan seekor anak domba atau anak kambing. Namanya apa? Cempe. Nah, kemudian Uwais Al-Qarni itu setiap hari menggendong anak kambing tersebut. Banyak orang yang ngelokke niku napa nggih? Niku mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu orang yang gila, orang yang aneh. Mosok anak kambing kok digendong? Nah, siapa yang pernah gendong anak kambing? Nah, ini anak kambing digendong oleh Uwais. Tidak biasanya kalau mengembala itu dilepaskan biar jalan sendiri, ini digendong. Ternyata Uwais Al-Qarni itu punya suatu keinginan yang luar biasa. Lama-kelamaan ketika gendong anak kambing itu semakin berat karena tumbuh anak kambing itu semakin berat, besar-besar.
Kemudian tidak terasa badan Uwais Al-Qarni itu semakin kekar. Setelah kira-kira 8 tahun, kemudian Uwais Al-Qarni mengajak ibunya. Karena ibunya sudah tua renta, tentunya berjalannya susah. Bisa dibayangkan ketika kakek nenek kalian sudah tua, itu jalannya susah. Kemudian Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Berjalan dari Zaman ke Mekah. Itu perjalanan yang luar biasa jauh. Karena Uwais Al-Qarni sudah melatih diri menggendong anak kambing. Hingga 8 tahun lamanya Uwais Al-Qarni kuat sampai Mekah. Kemudian di Mekah ia tawaf di Ka'bah. Kemudian berdoa, ya Allah, semoga engkau ampuni dosa-dosa ibuku. Kemudian ibunya, loh Uwais, kenapa engkau hanya mendoakan ibu, tidak mendoakan dengan dirimu sendiri? Ya ibu, dengan saya mendoakan ibu, dosa-dosa ibu akan terampuni. Sedangkan dosa-dosa saya nanti diampuni karena ridhonya ibu. Itu luar biasa sekali. Uwais tetap bersemangat untuk berbakti pada ibunya, sehingga doa-doanya hanya khusus ibunya, sedangkan ibunya mendoakan Uwais Al-Qarni. Nah, anak-anak semua, kemudian tiba-tiba ibunya teringat bahwa Uwais itu punya sakitnya sakit sopak. Sopak niku napa nggih? Sopak niku penyakit belang. Di sekujur tubuhnya ada belang. Kemudian didoakan oleh ibunya, seketika belang yang ada di tubuhnya Uwais itu hilang. Tinggal di telapak tangannya ada belang putih. Kemudian selepas pulang, Uwais menyampaikan pada ibunya, hai ibu, saya punya keinginan. Apa nak keinginanmu? Keinginan saya pengen bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Kemudian ibunya mengizinkan, tapi seperlunya saja. Saat itu Uwais Al-Qarni badannya sudah kekar, kemudian penyakitnya sofa sudah hilang. Itu semangat ke Madinah dengan berbekal seadanya. Sebelum sampai Madinah, bekal Uwais Al-Qarni itu habis. Bayangkan ketika kita bepergian harus punya bekal yang cukup. Uwais Al-Qarni karena orang yang tidak mampu, bekalnya tentunya sedikit. Mau masuk Madinah, habis bekalnya. Kemudian hampir saja dia pingsan, ditolong oleh salah seorang sahabat Ansor. Kemudian dibawa ke Masjid Nabawi, ditanya Uwais Al-Qarni, hai sahabat, apa yang engkau inginkan? Tuan, saya pengen ketemu Rasulullah. Kemudian Uwais diantarkan oleh sahabat Ansor itu ke tempatnya Rasulullah. Sampai tempatnya Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang pergi berperang. Sehingga Uwais Al-Qarni kembali teringat pada ibunya, kembali ke Zaman lagi. Nah, anak-anak semua, dari kisah itu bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Bahwa ketika kita taat pada Allah, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Bagaimana Uwais Al-Qarni berhaji bersama ibunya. Dia adalah orang miskin. Kalau dipikir tidak bakal dia sampai ke Mekah. Kemudian yang kedua adalah semangatnya Uwais Al-Qarni dalam mengarungi hidup ini. Semangat berbakti pada orang tua, terutama ibu. Maka anak-anak semua, kita dengan orang tua kita harus berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu berbuatlah baik. Kemudian wa kullahuma ufif, dan janganlah kamu berkata ah. Nah, niku berkata ah saja tidak boleh. Maka kita harus wa kullahuma qaulan karima. Kita harus bertutur kata yang mulia, yang karim. Didengarkan orang tua itu, kata-kata itu sungguh enak di hati. Kemudian anak-anak semua,
Yang ketiga adalah doa orang tua itu, terutama ibu, itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita mau belajar, ketika kita mau apapun kegiatan kita minta restu pada orang tua, sehingga nanti orang tua mendoakan apa yang kita inginkan akan terkabul. Apa yang kita harapkan akan diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu dari saya, banyak salah mohon maaf. Mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita berbanyak tabungan menuju akhirat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.